Kenapa kok bisa timbul hasrat mau menghafalkan Al-Quran? Siapa sih orang yang paling berperan dalam menghafalkan Al-Quran? Atau kapan seseorang itu boleh menghafalkan Al-Quran? Menghafal Al-Quran itu bukan menjadi sebuah kendala untuk membaur ke lingkungan sekitar, tapi menjadi benteng bagaimana kita membentengi diri kita dan iman kita dengan hafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana kita bisa mengenal lebih jauh tentang Al-Quran, bagaimana cara kita mudah untuk menghafalkan Al-Quran, dan bagaimana cara kita agar selalu tetap dalam hati kita mencintai Al-Quran. Bersama saya, selamat siang. Siapa? Fajar Azka. Saya akan mengulik secara dalam bagaimana sih tips-tips untuk menjadi penghafal Al-Quran. Di sini saya akan memberikan question and ask kepada Mas Fajar Azka ini. Yang pertama saya akan menanyakan apa sih keutamaan tentang menghafal Al-Quran, keutamaan Al-Quran dan menghafalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi gini, kalau bicara tentang keutamaan Al-Quran, insya Allah semuanya pasti tahu gitu. Cuma yang efeknya ke saya ini banyak sekali. Yang pertama ini saya ceritakan sedikit background saya. Saya ini IQ-nya termasuk rendah gitu. Rata-rata juga jarang belajar gitu. Cuma ya anehnya dari SD, SMP, SMA ini pelajaran ini mudah masuk. Terus saya ini termasuk 10 besar lah di dalam kelas. Iya, jadi dari menghafal bisa mempelajari sesuatu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Kemudian dari hal-hal keutamaan tadi, mengapa pada awal mula Mas Fajar ini mau menghafal Al-Quran? Kenapa kok bisa timbul hasrat mau menghafalkan Al-Quran? Kalau hasrat itu nggak ada ya. Mungkin ini kebetulan atau takdir yang Tuhan berikan kepada saya. Saya sangat bersyukur atas takdir itu. Untuk awal pertama kali saya menghafal Al-Quran, saya ini apa ya? Dibilang ya dipaksa, tapi ya gimana bingung jelasinnya. Cuma begini. Ya, berarti motivasinya secara tidak langsung timbul saja dari dirinya, berarti. Iya. Saya tidak langsung hafal Quran gitu. Tiba-tiba otomatis ketika secara tidak langsung ada salah satu orang atau pendorong untuk bagaimana sih saya kok bisa caranya bisa menghafal Al-Quran. Kan tidak mungkin kita menghafalkan Al-Quran secara tiba-tiba tanpa adanya bimbingan. Siapa sih orang yang paling berperan dalam menghafalkan Al-Quran selama ini? Pastinya ya guru saya yang memberikan ilmunya tentang ilmu Al-Quran, tentang ngaji Iqra 1 sampai selesai dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini orang tua yang mensupport apabila saya malas untuk menghafal, malas untuk mengaji, orang tua pasti mensupport. Tentang itu. Yang ketiga ini teman-teman saya dan lingkungan, karena saya ini tipikal orang yang tidak independen, yang harus banyak berpengaruh terhadap lingkungan. Maksudnya saya ini mengikuti arus lingkungan, jadi tidak bisa secara independen Diri menghafal. sendiri. Ya, dari diri sendiri kurang gitu. Iya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama tadi guru, orang tua, kemudian lingkungan. Dan menurut Mas Fajar ini, kapan sih seseorang itu bisa mulai menghafal Al-Quran? Adakah step by stepnya, ataukah penghafal Al-Quran harus lancar bacaannya dulu? Menghafalkan Al-Quran harus menghafalkan juz amma dulu. Menghafalkan Al-Quran harus ini ada peraturan yang lebih spesifik bagaimana atau kapan seseorang itu boleh menghafalkan Al-Quran? Ya, jadi gini, Al-Quran itu kan membaca Al-Quran, kalau bacanya tidak lancar ya kan lucu juga. Jadi
yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam menghafal itu bacaannya dibenarkan terlebih dahulu dari makhrajnya sampai tajwidnya. Yang kedua, ini kalau sudah bisa membaca, ini kan bisa ke menghafal, bisa langsung, ini terserah mau langsung menghafalkan juz 30 atau juz 1 dulu, itu terserah sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, apa itu? Step by stepnya. Kalau masalah usia tidak ada ya, semua usia bisa menghafalkan asalkan bisa baca Quran dengan jelas. Intinya ketika kita mau menghafal Al-Quran harus dibenarkan dulu bacaan kita tentang makhorijul hurufnya, tajwidnya, dan lain-lainnya. Karena lucu, orang mau menghafal Al-Quran, makhorijul hurufnya, tajwidnya dia tidak tahu. Dan dari kesemuanya itu, kan yang saya tahu, Mas Fajar ini seorang mahasiswa dari teknik mesin. Bayangkan seorang mahasiswa teknik mesin, bukan dari Fakultas Tarbiyah, dakwah, ilmu hadis yang ada di seperti Institut Agama Islam. Jadi dari universitas negeri yang ada di Jember, dari Fakultas Mesin, bisa menghafalkan Al-Quran. Adakah keuntungan atau kelebihan dari mahasiswa orang-orang atau teman-teman lain ketika Anda itu seorang penghafal Al-Quran dan melihat yang lain itu bukan seorang penghafal Al-Quran? Adakah motivasi lebih dari diri Anda sebagai seorang penghafal Al-Quran? Jadi gini, penghafal Al-Quran itu bukan menjadi sebuah kendala untuk membaur ke lingkungan sekitar, tapi menjadi benteng bagaimana kita membentengi diri kita dan iman kita dengan hafal Quran itu. Jadi bisa dibilang Al-Quran ini tameng buat menjaga diri dari kemaksiatan. Jadi Al-Quran bukan menjadi beban. Terus keuntungannya apa sebagai seorang penghafal Al-Quran, kemudian di sisi lain sebagai mahasiswa dari Fakultas Teknik Mesin? Keuntungannya tentu banyak ya, mulai dari dari kecil kan sudah hafal Quran itu keuntungannya sudah banyak, apalagi setelah di kuliah biasanya itu beasiswa juga dapat, alhamdulillah ya juga dapat beasiswa gitu. Terus teman-teman yang baik juga ikut nimbrung ke kita gitu, datang sendiri, tidak perlu mencari. Terus banyak lah, Ya, mungkin otak bisa encer gitu. ada banyak sekali yang tidak bisa dijelaskan dari keajaiban Al-Quran. Memang di dalam Al-Quran sendiri itu sudah banyak diceritakan bahwasannya seorang penghafal Al-Quran akan membawa syafaat nantinya kepada utamanya orang tuanya, yang mana akan diberikan seperti mahkota nanti kepada orang tuanya dan orang-orang terdekatnya. Dari sana penghafal Al-Quran, kita melihat seakan-akan penghafal Al-Quran itu wow gitu. Banyak orang kagum tentang terhadap penghafal Al-Quran, tapi kita tidak tahu prosesnya, bagaimana seorang penghafal Al-Quran itu memulai sampai dia itu hafal 30 juz daripada isi Al-Quran. Yang saya tanyakan sekarang, bagaimana sih menerapkan hidup istiqomah dalam murojaah Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu ada di hati kita, di pikiran kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi Al-Quran ini dijadikan kebutuhan dalam hidup. Kalau kita sudah jadikan Al-Quran ini sebagai kebutuhan, insya Allah yang lainnya ini pasti ngikut. Mulai dari pelajaran, dari kuliah, itu pasti ngikut. Terlebih-lebih nanti dapat beasiswa, itu pasti ngikut. Terus dapat ranking, dapat IPK bagus, itu insya Allah pasti ngikut. Itu termasuk barokah Al-Quran. Ya, jadi intinya barokah Al-Quran. Nah, untuk menerapkan diri kita itu tetap istiqomah bagaimana? Untuk menerapkannya yaitu jadikan kebutuhan. Jadikan kebutuhan. Kadang kita malas. Bagaimana cara membangkitkan semangat kita itu? Ada hal yang kita pikir, oh ini lebih penting, ini dulu. Padahal Al-Quran ketika kita sudah menghafal dan kita malas sehingga lupa tentang isi Al-Quran tadi, itu kan yang kita tahu kita akan mendapatkan dosa dari hafalan itu. Bagaimana kita untuk menandingi hal yang lain
sehingga kita mengutamakan untuk menghafalkan Al-Quran? Saya rasa tidak ada ya, soalnya kan sudah jadi kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhan itu tidak terpenuhi ya kan jadi nggak enak gitu, jadi merasa berdosa. Ya rasa dari kebutuhan itu, dari niatnya. Kemudian Adakah faktor yang bisa menghalangi kita untuk menghafal Al-Quran? Maksudnya, adakah kelemahan seorang penghafal Al-Quran dalam diri saudara Mas Fajar ketika menghafal? Entahkah itu uangkah, perempuankah, atau hal-hal yang lain yang bisa meruntuhkan keimanan kita tentang Al-Quran tadi? yang pertama, saya kan hidup di lingkungan sekitar, maksudnya tidak di dalam lingkungan pondok, tidak lingkungan pondok yang plek hafal Quran gitu, enggak kan. Jadi cobaan yang terberat itu ya pertama yang perempuan. Saya jujur emang cobaan terberat dari dulu itu, dari masa SMA itu ya emang perempuan. Mulai ada yang goda-goda lewat WA, lewat IG gitu. Terus ada hal lain yang menggoda hafalan Al-Qurannya? Selebihnya tidak ada yang mengganggu. Berarti faktor yang pertama perlu diingat bagi penghafal Al-Quran adalah perempuan, karena dalam diri perempuan itu menurut Abu Hasan Al-Basri, perempuan itu memiliki 9 nafsu dan 1 akal, berbanding terbalik dengan laki-laki. Laki-laki memiliki 1 nafsu, memiliki 9 akal. Makanya ketika kita mengendalikan seorang laki-laki itu lebih mudah daripada mengendalikan 1000 orang laki-laki, itu lebih mudah daripada mengendalikan 100 orang perempuan. Jadi bagi penghafal Al-Quran jangan lupa untuk selalu beristiqomah melaksanakan murojaah agar hafalan kita selalu teringat dan menjadi keimanan yang dalam diri kita untuk selalu mencintai Al-Quran. Terima kasih bagi semua penduduk langit yang melihat channel ini dan semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صر كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما